Erupsi Gunung Lewotobi di NTT rasanya menjadi momen penting ketika Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di depan seluruh pemangku kepentingan, ia memberikan arahan yang sangat tepat dan sangat cerdas, termasuk terhadap Menteri Marwarar Sirait. Bagaimana filsafat memperlihatkan kemampuan seorang Gibran berbicara terkait dengan isu yang menyekitari hal-hal yang harus dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan terkait erupsi Gunung Lewotobi, dan secara khusus bagaimana sang Wapres berhadapan dengan Menteri Marwarar Sirait yang dalam beberapa kesempatan ia terlihat kurang memberi respek terhadap keberadaan sang wakil presiden. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan perspektif pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, menteri nyentrik dan sedikit kontroversial adalah Marwarar Sirait. Ia mendapatkan serangan dari berbagai pihak, bahkan netizen mempertanyakan dan merujak habis-habisan seorang Marwarar Sirait terkait dengan bagaimana presentasi sang menteri yang tidak memasukkan foto Gibran sebagai wapres berdampingan dengan sang Presiden Prabowo Subianto. Ia memang beralibi telah mendapatkan restu dan izin dari sang wapres, tetapi para netizen dan insan publik tanah air kurang memberikan respek yang konstruktif terhadap apa yang dilakukan oleh Marwarar. Ia dianggap justru aneh dan memperkeruh suasana yang tidak demokratis yang sedang dibangun oleh pemerintahan Prabowo Gibran, bahwa Prabowo Gibran adalah Dwi Tunggal dan karena itu mereka harus selalu dihadirkan sebagai pasangan, termasuk dalam foto-foto kenegaraan untuk berbagai macam kepentingan, termasuk presentasi-presentasi dari semua instansi dan kementerian untuk memastikan bahwa target-target yang ingin dicapai oleh pemerintahan Prabowo Gibran yang dieksekusi dan dilaksanakan oleh kementerian-kementerian terkait dan lembaga-lembaga terkait dapat tercapai, dan itu semua adalah bagian yang langsung terkait dengan visi besar asta cita yang telah disampaikan oleh sang presiden, yaitu Prabowo Subianto. Tetapi teman-teman, dalam momen erupsi Gunung Lewotobi di NTT, sang wapres datang dan dalam konteks seperti itu wajar bahwa ia kemudian harus memberikan arahan yang terukur dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah lewat seluruh jajarannya yang sekarang sedang bekerja di daerah NTT untuk memastikan bahwa kesejahteraan itu menjadi bagian tugas pemerintah agar pemerintah dirasakan kehadirannya terkait dengan isu-isu bencana dan khususnya bencana yang sedang terjadi di konteks erupsi Gunung Lewotobi di NTT. Nah, salah satu peserta yang mendapat arahan langsung dari sang wapres adalah Menteri Marwarar Sirait. Nampak sekali bagaimana gestur seorang Marwarar Sirait. Ia menunjukkan sikap respek. Ia menunjukkan perhatian ketika sang wapres memberikan arahan kepada semua pihak yang terlibat dalam kerja-kerja bersama untuk memastikan negara tidak absen tetapi negara hadir dalam konteks bencana di NTT ini. Dan satu poin penting teman-teman, bahwa arahan yang disampaikan oleh sang wapres itu sekali lagi ada dalam bingkai besar bahwa
presiden sekalipun sedang berada di luar negeri dalam lawatan kenegaraannya, tetapi tetap memberikan arahan yang terukur kepada sang wapres, dan itulah yang kemudian disampaikan oleh sang wapres kepada semua para pembantu presiden. Dan tidak terlewatkan itu adalah termasuk sang Marwara Sirait. Dan dalam konteks ini teman-teman, terlihat bagaimana sang wapres adalah orang yang sekali lagi harus kita katakan sangat berkompeten, sangat menguasai isu yang sedang terjadi, dan arahannya terkait dengan Kementerian Marwara, terkait dengan penyediaan perumahan dan titik-titik pengungsian yang menjadi bagian kerja dari BNPB bersama dengan Kementerian Menteri Marwara, itu benar-benar memperlihatkan bahwa sang wapres adalah orang yang cepat tanggap terkait dengan dinamika kementerian-kementerian dan departemen-departemen, termasuk bidang-bidang terkait yang ada di NTT untuk menyelesaikan persoalan, yaitu persoalan terkait dengan erupsi Gunung Lewatobi. Nah, teman-teman, dalam konteks ini saya ingin mengapresiasi sikap yang sangat baik yang ditunjukkan oleh seorang Marwara. Saya justru ingin memperlihatkan kepada kita semua bahwa dalam konteks ini Marwara adalah orang yang sebetulnya orang yang paham tentang dinamika politik tanah air. Rasanya ia bukan orang yang sedang membalelo atau ingin memperkeruh suasana pemerintahan yang sedang dipimpin oleh Prabowo dan Gibran. Tetapi ia adalah orang yang benar-benar menunjukkan sikap respek dan hormat terkait dengan bidang kerja dan kinerja yang dilakukan oleh kementeriannya bersama dengan bidang-bidang terkait. Dan dalam konteks ini ia sedang menantikan dan mendengarkan arahan dari sang wapres terkait dengan apa yang harus dilakukan terkait dengan nasib para pengungsi akibat erupsi Gunung Lewatobi. Nah, teman-teman, dalam analisis filsafat, apa yang dilakukan oleh Gibran terhadap Marwara dan semua pemangku kepentingan, kemudian sikap respek Marwara terhadap Gibran sebagai wakil presiden yang sedang memberikan arahan kepadanya dan ke semua yang terkait dengan bidang-bidang yang hadir dalam bencana di NTT. Saya ingin mengatakan bahwa inilah bagian dari pragmatisme dalam pemikiran filsafat. Pragmatisme dalam pemikiran filsafat itu adalah sebuah perspektif pemikiran yang ingin melihat orang itu bukan pada retorika atau pada kata-katanya, tetapi seseorang itu hendak dilihat dalam konteks bagaimana tindakannya itu memastikan semua yang dilakukan itu pada akhirnya memang diwujudkan demi tugas-tugas yang arahnya adalah negara hadir dan negara tidak boleh absen. Dan dalam konteks ini, apa yang dilakukan oleh seorang Gibran sebagai wakil presiden terkait dengan penderitaan yang dialami oleh warga NTT yang terkena erupsi Gunung Lewatobi itu sangat penting dan harusnya diberi apresiasi dan dukungan dari semua pihak yang terkait, termasuk kementerian yang dipimpin oleh Marwara Sirait. Dalam konteks ini, teman-teman, pragmatisme seorang Gibran ditangkap dengan baik oleh seorang Marwara Sirait. Dan sekali lagi saya ingin katakan, Marwara Sirait tidak boleh lagi ingin mendemigrasi, bahkan tidak memberi tempat pada posisi politis yang sangat penting dari seorang Gibran, karena ia adalah wakil presiden yang sekarang menjalankan tugas-tugas kepresidenan ketika Prabowo berada di luar negeri. Dan dalam konteks itu, apa yang dilakukan oleh Gibran adalah bagian dari politik pemerintah, politik negara yang ingin agar negara dirasakan peran dan kehadirannya untuk kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, teman-teman, mari kita akhiri kegaduhan terkait dengan pernyataan seorang Marwara Sirait yang pada beberapa waktu yang lalu dianggap kontroversial sehingga ia dirujak habis-habisan oleh para netizen. Tapi kali ini Marwara Sirait sebagai sang menteri telah menunjukkan sikap respek, dan saya ingin memberikan catatan penting bahwa
sikap respek seorang Marwarar Sirait karena sudah melihat bahwa Gibran sebagai seorang wakil presiden ternyata ia muda tetapi ia cepat menunjukkan kinerja dan tugasnya yang baik dalam rangka menjadi pendamping sang Presiden Prabowo Subianto terkait dengan negara yang harus hadir dan memberikan rasa keamanan dan kesejahteraan dan perlindungan bagi seluruh tumpah darah Indonesia.